Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mengubah catatan liburan biasa jadi sebuah karya yang benar-benar bisa dinikmati banyak orang? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng caranya. Gimana menyulap kenangan perjalanan jadi jurnalisme perjalanan yang profesional. Pasti banyak dari kita yang suka banget mendokumentasikan perjalanan ya kan? Entah itu lewat foto, video, atau mungkin coret-coretan di buku harian. Tapi, tahu nggak sih, semua kenangan pribadi itu sebetulnya bisa diangkat levelnya jadi sebuah cerita yang nggak cuma menarik, tapi juga informatif buat orang banyak. Bahkan, bisa jadi sumber penghasilan loh. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Langkah pertama yang paling penting adalah mengubah mindset. Dari yang tadinya cuma dokumentasi pribadi, sekarang kita pakai pendekatan yang lebih terstruktur, lebih jurnalistik. Terus apa sih sebenarnya tulisan perjalanan profesional itu? Gampangnya gini, ini adalah tulisan non-fiksi. Ini kata kuncinya. Artinya, semua yang kamu tulis itu harus berdasarkan fakta, harus akurat, dan ada risetnya. Sama sekali nggak boleh dicampur sama fiksi atau khayalan. Jadi ini tuh cerita nyata, tapi dibungkus dengan cara yang asyik banget. Tapi, jangan dikira gampang. Menjadi penulis perjalanan profesional itu ada tantangannya sendiri. Ada satu dilema besar yang sering banget bikin mereka ada di posisi yang serba salah, kayak di area abu-abu gitu, antara dua tujuan yang saling berlawanan. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, ada godaan buat promosiin pariwisata, tunjukin yang bagus-bagus aja biar orang-orang tertarik datang. Tapi di sisi lain, sebagai seorang jurnalis, ada tanggung jawab etis buat ngasih tahu kenyataannya gimana, baik itu sisi baik maupun sisi buruknya. Terus, gimana dong cara ngatasinnya? Nah, para penulis profesional itu punya pegangan. Mereka punya serangkaian aturan dasar yang jadi kompas buat menjaga integritas tulisan mereka. Jawabannya adalah kode etik jurnalistik. Ini nih yang ngebedain tulisan seorang profesional sama tulisan biasa. Ini bukan cuma sekedar panduan, tapi ini pondasinya. Ini yang bangun kepercayaan dari pembaca. Kalau disederhanain, tujuan kode etik ini tuh buat mastiin tulisan kita bener-bener melayani kepentingan publik. Dan juga supaya kebebasan pers yang kita punya nggak kebablasan sampai melanggar hak orang lain. Pilar pertama, dan ini penting banget, independen. Maksudnya, kita melaporkan fakta sesuai apa yang kita lihat dan yakini sesuai hati nurani. Tanpa ada campur tangan, paksaan, apalagi amplop dari pihak manapun. Termasuk dari sponsor perjalanan sekalipun. Selanjutnya, pilar kedua, akurat dan berimbang. Akurat itu artinya kita harus selalu cek and recheck setiap informasi. Nggak boleh asal nulis. Kalau berimbang, artinya kita ngasih panggung yang adil buat semua pihak yang terlibat dalam cerita kita. Jadi, ceritanya nggak berat sebelah. Dan pilar ketiga adalah profesional. Ini cakupannya luas banget, mulai dari menghormati privasi narasumber kita, anti plagiarisme, dan yang paling krusial, nggak menyalahgunakan profesi kita ini buat keuntungan pribadi. Oke, aturannya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru, bagian kreatifnya. Gimana sih caranya nemuin cerita yang wah dan beda di tengah lautan konten perjalanan yang ada sekarang? Kuncinya ada di angle atau sudut pandang. Coba deh, tanyain ke diri sendiri, cerita kamu itu nawarin sesuatu yang baru nggak? Walaupun di tempat yang udah mainstream? Atau mungkin unik, sesuatu yang kayaknya cuma kamu yang ngalamin. Bisa juga eksklusif, atau yang nyentuh sisi human interest-nya. Cerita tentang orang-orang di sana, atau bahkan dramatis, yang bikin deg-degan. Elemen-elemen inilah yang bikin tulisan kamu bakal dilirik orang. Nah, yang terakhir, kita ngomongin soal amunisinya. Gimana sih cara ngumpulin bahan-bahan yang solid buat ngebangun tulisan kita pas lagi di lapangan? Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara turis biasa dengan penulis perjalanan. Turis itu menikmati. Penulis perjalanan dia juga menikmati, tapi sambil bekerja. Dia secara aktif ngumpulin materi. Nah, proses inilah yang disebut reportase. Ini kerjaan, bukan sekedar liburan. Secara umum, ada 3 cara utama buat melakukan reportase. Pertama, observasi. Ia mengamati sekeliling kita dengan detail, dengan semua indera. Kedua, wawancara. Ngobrol sama warga lokal, sama sesama turis, sama siapapun yang bisa ngasih cerita menarik. Dan ketiga, riset dokumen. Ini buat cari data pendukung supaya tulisan kita makin berbobot. Pada akhirnya, tujuan dari semua riset dan pengamatan itu cuma satu, bahwa pembaca ikut jalan-jalan bareng kita. Bikin mereka seolah-olah bisa melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar, dan merasakan suasana di sana. Kita ajak mereka bertualang lewat kata-kata. Jadi, buat perjalanan kamu selanjutnya,
Coba deh pikirin lagi, di balik semua foto-foto keren yang kamu siapkan, sebenarnya ada cerita apa sih yang tersembunyi di sana? Kisah apa yang nunggu buat kamu ceritakan ke seluruh dunia?